Apa itu Rumah Tua Cimanggis? Rumah Cimanggis ini adalah merupakan rumah peristirahatan milik dari Yohana van der Vara, yaitu istri dari Gubernur Jenderal VOC ke-29 Albertus van der Vara. Rumah Cimanggis ini dikenal juga dengan Landkreis Cimanggis atau Rumah Gedung Tinggi Cimanggis. Kenapa disebut gedung tinggi? Yaitu karena bangunan ini lebih tinggi dari jalan. Jadi kalau orang melihat itu terlihat bangunan yang cukup tinggi. Bangunan ini sendiri dibangun pada tahun awalnya adalah 1775 sampai dengan 1781 oleh David J. Smith. Seperti apa sejarah Rumah Tua Cimanggis? Yohana, karena kan ketika itu Batavia ini sudah mulai banyak wabah penyakit, maka para pembesar dari VOC mereka tuh mulai mencari lahan yang lebih sejuk, lalu mereka bangun untuk tempat peristirahatan mereka, untuk mereka berlibur. Kebetulan Yohana van der Vara ini juga ketika dia pindah ke Cimanggis, dia itu juga memiliki pasar. Nah, ini yang disebut dengan Pasar Cimanggis, itu berada di depan gerbang rumah Cimanggis ini. Berdasarkan catatan sejarah cukup panjang perjalanannya hingga kemudian pada tahun 1935 bangunan ini dimiliki oleh De Meyer, keluarga De Meyer, dan dijadikan perkebunan karet. Setelah De Meyer, kemudian bangunan ini pun beralih kembali sehingga pada tahun 1946 sampai dengan 1947 sempat dijadikan markas tentara Belanda. Nah, ini bisa kita lihat juga mungkin di arsip nanti Van de Mook, ya, pimpinan tentara Belanda pada saat itu, tentara Belanda sempat mengunjungi markasnya di sini. Jadi ini untuk kawasan, sebetulnya kawasan Cimanggis ya, untuk tempat markasnya tentara Belanda. Dan ini juga Rumah Cimanggis dengan adanya Pasar Cimanggis menjadi cikal bakal perekonomian, menjadi awal dengan adanya pasar di kawasan ini. Nah, ini juga menjadi titik pembuka selain untuk perumah tinggal seorang pembesar, rumah peristirahatan pembesar, kemudian juga sebagai titik bakal perekonomian. Nah, itu ya. Kemudian setelah Belanda sudah meninggalkan Indonesia, semua tanah yang jajahan Belanda itu kan ketika Indonesia merdeka otomatis menjadi tanah negara. Begitu juga dengan rumah lahan di Cimanggis ini diambil oleh negara yang ketika itu ditempatkan jadi milik RRI pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 67 mulai dibangun pemancar pertama di Indonesia yang berada di Cimanggis itu dengan untuk siaran ke luar negeri dan lokal. Ya, kemudian karyawan dari pemancar ini mereka kan belum ada mes, mereka ditempatkan di dalam rumah Cimanggis yang dibagi menjadi, disekat-sekat ruangannya menjadi 13 kakak, 13 kepala keluarga, mereka tinggal di dalam rumah Cimanggis tersebut. Nah, baru pada tahun 2003 sampai 2012 itu mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang tinggal di rumah Cimanggis karena sudah mulai mengalami kebocoran dan bukan. Kemudian pihak RRI akhirnya membuatkan mereka perumahan yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Cimanggis yang sekarang mungkin dikenal dengan nama Komplek Denton. Apakah ada peristiwa penting yang pernah terjadi di Rumah Tua Cimanggis? Terus kemudian punya catatan penting juga, Soekarno ketika dia mau dari Jakarta mau menuju Bogor itu sempat singgah karena ini tempat rumah Cimanggis ini merupakan cikal bakal dulu karena adanya pasar, tempat dijadikan juga itu bukan pasar penjual sembako ya, tapi dia untuk perekonomian saja. Orang yang dari Batavia kalau menuju Bogor hanya melintasi jalan baru yang sebelumnya adalah mereka menempuh dengan menggunakan sungai, tapi ini sudah berkuda. Jadi di Pasar Cimanggis itulah mereka bertukar kuda
atau mengistirahatkan kudanya. Begitu juga ketika Soekarno akan ke Bogor, dia beristirahat di rumah Cimanggis ini. Itu punya nilai penting, seorang presiden ketika itu tempat pernah beristirahat di rumah Cimanggis. Nah, ini ada catatan pentingnya, punya nilai yang sifatnya nasional ya. Apakah rumah Cimanggis mempunyai hubungan dengan Belanda Depok atau yang disebut dengan keturunan Kastelin? Kalau kita bicara Depok, kan Depok ini ada Depok Tempo dulu dan Depok sebagai kota ya. Jadi kalau bicara bahwa Depok itu sebetulnya tidak seluas yang sekarang. Mungkin sekarang ini 10 kali lipat dari tanah yang bernama Depok. Jadi kalau Kastelin ini sebetulnya pada 18 Mei 1696 dia memberi tanah. Di dalam surat tanahnya itu persisnya sudah bernama Depok. Nah, kalau kaitannya dengan Cimanggis, Letus Cimanggis atau kawasan Cimanggis ini sebetulnya jauh jaraknya ya, dan tahunnya yang berbeda. Kastelin membeli pada 1696 tanah Depok, kemudian wafat 28 Juni 1714. Dan kaitannya juga dengan Cimanggis ini kan baru 1775, dan juga ketika itu kalau kita lihat Depok sekarang, Depok itu terdiri dari 8 tanah partikelir, yaitu yang berpartikelir tanah Depok, partikelir Cimanggis. Nah, ini wilayah Cimanggis ini sendiri kalau menuju tanah Depok itu masih 6 km. Nah, cuman sebagai perintis wilayah itu adalah Kastelin ketika membuka lahan. Ini kaitannya yang kemudian keterlibatan Cimanggis masuk ke wilayah Depok ketika sebagai kodim. Nah, itu kaitannya hanya sebatas itu menggunakan Depok, karena mungkin dulu Depok sudah tertata rapi dengan adanya sistem pemerintahan, makanya tanah-tanah partikel yang lain yang bergabung ke tanah Depok. Mengapa rumah Cimanggis layak menjadi cagar budaya? Gedung tinggi rumah Cimanggis itu memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi cagar budaya. Yang pertama adalah karena sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, yaitu berusia 50 tahun atau lebih. Kemudian memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Kemudian juga mempunyai arti khusus, yaitu dari sisi sejarah. Gedung tinggi Cimanggis itu mewakili karya arkeolog yang unik dan langka yang dapat dijadikan sebagai penciri perkembangan sejarah suatu kota, khususnya di kota Depok ya. Kemudian gedung Cimanggis juga merupakan salah satu tinggalan arsitektur yang memiliki kekhasan, yaitu bangunan tropis. Jadi bangunan milik orang Hindia Belanda, tapi ternyata ini bangunan tropis daerah lokal. Kemudian yang kedua, dari sisi ilmu pengetahuan, gedung Cimanggis itu mencerminkan dan menggambarkan penguasaan teknologi yang terkait dengan sejarah arsitektur yang khas, dan mencerminkan tentang karya landscape di Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kita bisa lihat dari bentuk genteng atap dari bangunan itu menunjukkan kekhasan. Kemudian dari sisi pendidikan, bahwa rumah Cimanggis sebagai media pendidikan bagi masyarakat luas agar dapat memahami sejarah budaya, sosial, dan politik yang berlangsung di Kota Depok pada masa lalunya. Nah, kemudian juga dari sisi kebudayaan, yaitu sebagai media tentang gaya bangun dan nilai-nilai budaya dan masyarakat yang pernah menggunakan bangunan tersebut. Artinya memang setelah dikaji, ini memenuhi persyaratan untuk dijadikan bangunan cagar budaya.